Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Belajar bareng yuk. H-1 pukul 17.00 persiapan ujian SIMAK UI. Kali ini kami akan membantu teman-teman di dalam membahas soal-soal SIMAK UI tahun lalu sekaligus persiapan teman-teman dalam menghadapi ujian SIMAK UI esok hari. Ya, di sini kami mengambil sumber SIMAK UI tahun 2019, yaitu Matematika Dasar. Soalnya adalah, jika 2 pangkat A itu setara dengan 3, kemudian 3 pangkat B setara dengan 4, 4 pangkat C setara dengan 5, 5 pangkat D setara dengan 6, dan 6 pangkat E setara dengan 7, 7 pangkat F setara dengan 8. Maka hasil dari perkalian A kali B kali C kali D kali E kali F adalah apakah 2, B apakah 3, C apakah 4, D apakah 8, E apakah 16. Ini sumber SIMAK UI tahun lalu, 2019, yaitu Matematika Dasar. Mari teman-teman kita bahas bersama-sama bagaimana penyelesaiannya. Kita mengambil 2 persamaan yang pertama, yaitu 2 pangkat A sama dengan 3, kemudian 3 pangkat B sama dengan 4. Ini persamaan pertama dan persamaan kedua. Kemudian persamaan pertama kita masukkan ke persamaan kedua. Ya, sehingga 3 pangkat B ini, angka 3-nya ini diambil dari atas, di mana 3 setara dengan 2 pangkat A. Maka angka 3 diganti dengan 2 pangkat A, maka didapatkan bukan 3 lagi, yaitu 2 pangkat A dipangkatkan B, sama dengan 4. Maka berdasarkan sifat pemangkatan berarti 2 berpangkat A, B, sama dengan 4, karena pangkatnya bisa dikalikan. Kemudian berlanjut ke persamaan berikutnya. 4 pangkat C sama dengan 5. Nah, angka 4 ini diganti dengan hasil sebelumnya. Coba kita lihat ya teman-teman, bahwa angka 4 ini setara dengan 2 berpangkat AB. Maka angka 4 ini kita ganti dengan hasil sebelumnya 2 pangkat AB. Maka 4 ini diganti langsung, yaitu 2AB dalam kurung pangkat C sama dengan 5. Maka berdasarkan sifat pemangkatan, AB ini bisa dikalikan dengan C. Maka dituliskan 2 pangkat ABC sama dengan 5. Berikutnya seterusnya. 5 pangkat D sama dengan 6. 5 ini diganti dengan sebelumnya, ya, yaitu 2 pangkat ABC. Maka sekarang bukan 5 lagi, yaitu diganti 2 berpangkat A kali B kali C. Dalam kurung dipangkatkan D, sama dengan 6. Maka berdasarkan sifat pemangkatan, maka 2 berpangkat A kali B kali C kali D sama dengan 6. Berikut seterusnya, 6 pangkat E sama dengan 7. 6 ini diganti sekarang dengan 2 berpangkat A kali B kali C kali D. Kemudian dipangkatkan lagi dengan E. Sama dengan 7, maka 2 berdasarkan sifat pemangkatan, maka hasilnya kita tulis 2 berpangkat A kali B kali C kali D kali E. Ini tinggal kita kalikan saja di atasnya. Sama dengan 7. Maka hasilnya 7 pangkat F sama dengan 8, 7 diganti dengan sebelumnya. Yaitu apa? 2 berpangkat A, B, C, D, E. Kemudian kalikan dengan F. Maka jadi 2A kali B kali C kali D kali E kali F. Sama dengan 8. 8 Bapak jadikan 2 pangkat 3. 2-nya bisa dicoret, maka pangkat dengan pangkat. Maka hasilnya perkalian yang A, B, C, D, E, F ini sama dengan 3. Jadi pangkat sama dengan pangkat. Hasilnya option B. Mudah kan? Nah, kakak yakin teman-teman besok bisa mengerjakannya dan mudah-mudahan semoga lulus di jalur SIMAK UI.
Kemudian nomor berikutnya adalah soal persamaan eksponensial. Ini bilangan dasar eksponensial berbentuk aljabar 2x² kurang 5/3 dalam kurung x² min 2x sama dengan 1. 1 ini bilangan bulat. Pertanyaannya adalah, maka banyaknya nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah apakah 1, B apakah 2, C apakah 3, D apakah 4, E apakah 5. Sumber SIMAK UI 2019 Matematika Dasar. Yuk kita bahas sama-sama. Ini adalah bentuk persamaan eksponensial 2x² kurang 5/3 dalam kurung x² min 2 sama dengan 1. 1 ini harus kita jadikan bentuk dasar berbentuk aljabar 2x² min 5/3 juga. Kita lihat ya. Namun berpangkat 0. Karena semua bilangan berpangkat 0 sama dengan 1 juga. Jadi di sini bilangan dasarnya kakak samakan dulu. Bagian kiri dan bagian kanan. Sehingga bisa dicoret. Kiri kanannya. X² min 2x sama dengan 0. Pangkat sama dengan pangkat. Ya. Karena bilangan dasarnya sudah sama, maka bisa dibuat persamaannya. Yaitu x² min 2x sama dengan 0. X kali x min 2 sama dengan 0. Dapat x sama dengan 0. X sama dengan 2. Ya. Kemudian diketahui fungsi fx sama dengan 2x min 1. Soal berikutnya, jika fungsi fx dalam kurung kuadrat min 3 kali fx tambah 2 sama dengan 0, memiliki akar-akar x1 dan x2 dengan ketentuan x1 lebih kecil daripada x2, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya, yaitu x1 tambah 2 dan x2 kurang 2 adalah apakah A 2x² min 3x plus 5, apakah B 2x² min 3x min 5, apakah C 2x² min 5x min 3, apakah D 2x² min 5x plus 3, apakah E 2x² tambah 5x min 3. Nah, ini sumber SIMAK UI di tahun 2019, tapi ini matematika untuk yang IPA. Maka kita harus menulis dulu fungsinya, yaitu 2x min 1. Kemudian kita arahkan ke pertanyaannya adalah fx dalam kurung kuadrat dikurang 3 kali fx ditambah 2 sama dengan 0. Nah, fx ini seluruhnya diganti dari persamaan yang di atas. Maka fx ini kita ganti dengan 2x min 1 dalam kurung kuadrat. Kita lihat penyelesaiannya. Dikurang 3 kali fx tambah 2 sama dengan 0. Masing-masing kita ganti fx-nya dengan 2x min 1 dalam kurung kuadrat. 3 kali fx, fx-nya juga diganti dengan yang di atas. 3 kali dalam kurung 2x min 1 plus 2 sama dengan 0. Dan kita lakukan operasi aljabar. Berarti 2x kita kuadratkan jadi 4x kuadrat. 2 kali 2x kali min 1 min 4x. Kemudian 1 kuadrat plus 1. Ini kita kalikan min 3 kali 2x. Lihat kursornya nak ya teman-teman. Min 3 kali 2x min 6x. Min 3 kali min 1 plus 3 tambah 2 sama dengan 0. Maka 4x kuadrat. Nah ini lihat ya. Min 4x dengan min 6x itu min 10x. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2, 6. Nah ini kita faktorkan. Caranya kita sederhanakan dulu. Ruas kiri dan ruas kanan dibagi 2. Kenapa? Karena ini sama-sama kelipatan 2. Jadi kita perkecil sebelum kita memfaktorkan. Kita dapatkan 2x kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 0. Dan difaktorkan 2x plus 1 kali x min 3. Ini kita harus mahir dalam memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat. Nah, dapatnya adalah dari sini bentuk pertama 2x tambah 1 sama dengan 0, dapat x1-nya min setengah. Untuk yang kedua, x min 3 sama dengan 0, x2-nya 3. Karena x1 lebih kecil daripada x2, maka kita dapatkan kita akan mencari persamaan akar baru. Di mana akar barunya ketentuannya adalah
Akar pertama tambah 2. Berarti min setengah ini, yaitu akar pertama min setengah, kami tambahkan dengan 2, yaitu 3/2 atau 1/2. Akar kedua juga begitu. Akar kedua, yaitu beta, kita misalkan X2 kurang 2. Ini ketentuannya dari soal. Dan X2-nya 3 kurang 2, 1. Nah, di sini alfa adalah akar baru, dan beta akar baru juga. Jadi akar-akar baru itu ada 2, ada alfa dan beta, untuk membedakan lambangnya saja. Maka rumus persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat dikurang jumlah akar-akar baru, di sini kakak lambangkan dengan alfa ditambah beta, dalam kurung X, dikurang perkalian akar-akar baru. Kakak lambangkan dengan alfa kali beta sama dengan 0. Kita masukkan X kuadrat, kalau penjumlahan akar-akar baru 3/2 tambah 1 dalam kurung X, sedangkan perkaliannya juga 3/2 kali 1. Dapatnya X kuadrat min 5/2X, 3/2 tambah 1 kan 5/2. Ini depannya masih min, jadi min 5/2X, 3/2 kali 1, 3/2 sama dengan 0. Kita kalikan semuanya 2, supaya bentuknya jadi bilangan bulat, 2X kuadrat, 5/2 kali 2 tinggal 5-nya saja, min 5X, 3/2 kali 2 tinggal 3-nya saja. Maka jawabannya 2X kuadrat min 5X plus 3 sama dengan 0. Dan contoh berikutnya adalah ini berbentuk soal di mana hanya berbentuk indeks. A, indeksnya adalah N tambah 1, itu setara dengan A, N tambah 2 dikurang 2 kali AN. Di mana diketahui A1 setara dengan 4, A2 setara dengan 8. Tentukan A4 dikurang A3. Apakah jawabannya A10, B16, C28, D12, dan E18? Nah, kita lihat AN tambah 1. Itu rumusnya AN tambah 2 dikurang 2AN. Ini dari soal. Ketentuan polanya. Nah, A1 sama dengan 4, A2 sama dengan apa? Nah, kita ambil indikator pertama adalah untuk N sama dengan 1 dulu. Kita masukkan ke dalam soalnya. Berarti AN tambah 1, berarti 1 tambah 1, 2. Kalau AN tambah 2, N-nya kita ganti 1, 1 tambah 2 berarti A3. Dikurang 2AN. Nah, N-nya kebetulan dimulai dari 1, jadi kurang 2A1. Kita tinggal masukkan A2 dari soal 8, sama dengan A3, ini yang kita cari dulu, dikurang 2 kali A1, A1-nya itu 4. Kita dapatkan A3 sama dengan, ini pindah ke kiri, jadi 8 tambah 8 sama dengan 16. Jadi A3 kesimpulannya 16. Ini baru A3. Kemudian kita menginjak kepada N yang kedua. Nanti masukkan lagi ke pola awal. Berarti AN tambah 1, 2 tambah 1 berapa? A3. Dan AN tambah 2, 2 tambah 2, A4 dikurang 2AN. A-nya, N-nya 2, berarti 2 kali A2. Kita substitusikan, A3-nya barusan dapat 16, sama dengan A4, A4 kita cari, dikurang 2 kali 8, maka kita hitung A4-nya 32. Nah, pertanyaannya adalah A4 dikurang dengan A3, berarti 32 ini dikurangin dengan A3 tadi, A3 di atas 16, jawabannya 16. Nah, ini adalah bentuk soal logaritma dan eksponen. Ini sumber SIMAK UI tahun 2019, kelompok IPA atau Science Tech. Ini berbentuk logaritma. Jika X1 dan X2 memenuhi 4 log X dikurang X log 16 sama dengan 7/6 min X log 8. Dari hasil persamaan logaritma ini, kita dapatkan nanti persamaan kuadrat, tentukan nilai X1 dan X2. Apakah A, akar pangkat 3 dari 2, apakah B, akar 3, C, 2 kali akar pangkat 3 dari 2, D, 2 kali akar 3, E, 4 kali akar pangkat 3 dari 2. Ini sumber SIMAK UI 2019, kelompok IPA atau Science Tech. Nah, pertama-tama kita tulis dulu bentuk persamaan logaritma. 4 log X dikurang X log 16 sama dengan 7/6 min X log 8. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada logaritma di sebelah kanan. Pertama-tama kita pindahkan ke kiri dulu. Kita dapatkan adalah 4 log X tetap.
Nah, X log 8 ini kita pindahkan ke kiri jadi plus X log 8. Kemudian dilanjutkan dengan min X log 16 sama dengan 7/6. Nah, di sini sudah logaritma semua. Nah, sekarang kita lihat 4 log X ini berdasarkan sifat logaritma bisa dibalik. X-nya ke atas, 4-nya ke bawah. Jadi jadinya 1 per X log 4. Kemudian di sini sudah sama logaritmanya dengan basis X. Basis logaritmanya X, maka bisa dihubungkan. Karena dikurang, maka jadi bagi X log 8/16. Sifat logaritma. Sama dengan 7/6. Kalau kita sederhanakan, 1 per X log 4, 4 bisa dijadikan 2/2. 2/2 pindah ke depan 2-nya. Jadi 2 kali X log 2. Ditambah X log 8/16 jadi 2, jadi setengah. Sama dengan 7/6. Nah, setengah ini bisa kita jadikan 2/-1. 2/-1, minnya ke depan. Maka 1 per 2 pangkat X log 2 ini tetap. Karena 2/-1, min 1-nya pindah ke depan. Jadi min X log 2. Sama dengan 7/6. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua unsur yang sama, X log 2 dengan X log 2. Supaya mudah dalam menyelesaikannya, kita misalkan. Kita misalkan dengan variabel baru, yaitu dengan P. Ya, maka 1 per 2 kali X log 2 kita misalkan dengan P, jadi 1 per 2 P dikurang X log 2 dimisalkan dengan P, sama dengan 7/6. Ini hanya pengandaian, hanya permisalan. Boleh diganti dengan Y, boleh. Atau variabel lain. Ini kita kalikan ruas kiri 6 kali 6P, ruas kanan dikalikan 6P. Supaya apa? Supaya tidak ada pecahan lagi tujuannya. Dan 3 dikurang 6P kuadrat sama dengan 7P, dapatlah bentuk persamaan kuadrat 6P kuadrat tambah 7P kurang 3. Nanti difaktorkan 3P min 1, 2P plus 3. Kemudian dapatnya P sama dengan sepertiga. Kemudian P diganti lagi dengan X log 2 sama dengan sepertiga. Nah, didapatkan dari bentuk logaritma X pangkat sepertiga sama dengan 2. Jadi X pangkat sepertiga sama dengan 2. Nah, maka ini kita pangkatkan 3, ruas kiri, ruas kanan dipangkatkan 3. Kalau ruas kiri dipangkatkan 3 jadi X pangkat 1, ruas kanan dipangkatkan 3 jadi 8. Jadi X pertama 8. Untuk yang kedua adalah P sama dengan min 3 per 2. Kita ganti P-nya lagi dengan permisalan awal, yaitu X log 2 sama dengan min 3 per 2. Berdasarkan sifat logaritma, X pangkat min 3 per 2 sama dengan 2. Nih. Kemudian kita dapatkan X pangkat min 3 per 2. Nah, ini dikalikan min 2 per 3 supaya X jadi X pangkat 1. Sebelah kanan juga 2 pangkat min 2 per 3. Jadi X pangkat 1 sama dengan 2 pangkat min 2 per 3. X pertama dikalikan X kedua. X pertama adalah 8 sama dengan 2 pangkat 3. X kedua adalah 2 berpangkat min 2 per 3. Ini kita kalikan. Didapatkan adalah 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat min 2 per 3. Karena bilangan dasar eksponen sudah sama-sama 2, maka pangkat dengan pangkat bisa dihubungkan. Nah, 3 ini kami jadikan 9 per 3, sedangkan ini tetap min 2 per 3. Ini kita jumlahkan, jadi 9 kurang 2 adalah 7 per 3. Alhamdulillah ini sudah selesai. Ini kami sekedar membantu teman-teman di dalam persiapan ujian esok. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman diterima di jalur SIMAK UI. Oke, kita tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.